A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, hari ini kita masuk juz 2. Di juz 2 ini ada ayat yang sudah sering diulang-ulang, ya. Tapi coba lompat sebentar mundur sebelum ayat 2. Sebelum juz 2, masuk juz 2 itu ada Al-Baqarah 139. Kemarin kita bahas tentang olah hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Perdebatan itu pasti, jangankan bab fikih yang memang debatable gitu, bab ketuhanan yang memang jelas-jelas hak batil aja masih banyak orang tidak mau percaya. Kemarin kita ngobrol dengan Dr. Agung, kita bicara tentang gas, gerakan sadar zakat. Apakah ada yang menentang? Pasti. Justru saya mau belajar gitu, gimana caranya kalau antum menyampaikan sesuatu orang orang dengar gitu, langsung dengar. Tidak mungkin. SOP-nya itu pasti ada yang nentang. Atuhajjunana fillah. Yahudu wan Nasara ini, kaum Walantardo ini menentang baginda Rasul tentang Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Karena di sini lafzul am, memang asbabun nuzulnya Yahudu wan Nasara, tapi ini juga berlaku untuk muslim dengan muslim. Ada yang meyakini sholat itu cuma eling dia katanya. Yang penting ingat. Praktek enggak sholat begini tuh? Enggak perlu katanya. Enggak perlu sholat begitu. Yang penting ingat, habis itu udah dianggap sholat. Kan enggak bisa begitu. Ada istilah di Munzalan tuh bagi tugas. Apa? Bagi tugas. Kita enggak pisah. Masjid Munzalan tugasnya A, nanti masjid yang lain tugasnya B. Selama itu tujuannya untuk mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya kita support, kita dukung, kita senang, kita bahagia. Udah selesai. Sesimpel itu gitu. Kalau ada yang mau dibagi ya bagi. Mudah-mudahan bisa. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang saya mau tekankan di sini olah hatinya adalah wa nahnu lahu mukhlisun. Apa sih pembedanya kita sama yang lain? Apa yang akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah? Ikhlasan dari itu. Ikhlas itu di mulut? Tidak. Ikhlas itu dalam praktek. Ikhlas itu dalam praktek. Tidak mudah memang mempraktekkan ikhlas itu karena kita menentang. Jadi kenapa malaikat itu diperintahkan Allah sujud kepada manusia? Karena malaikat ini dianggap Allah, ya wajar kalau dia itu beribadah itu wajar, karena dia tidak punya nafsu. Orang punya nafsu terus ninggalkan nafsunya, itu aneh ya. Kayak kucing dikasih kepala ikan nila goreng depan mata kucing, terus dia bilang enggak makan, aku tahan nafsu. Cuma ada kucing kayak gitu, tak normal kan? Ya ada perempuan cantik depan mata,
peluang zina terbuka lebar, terus dia bilang enggak, ini enggak halal untuk saya. Di rumah saya yang halal. Mungkin tidak secantik yang dia temui di luar, tapi iman itu yang kemarin kita bilang olah hati yu'minuna bil ghaibi itu yang membuat kita akan berbeda dengan yang lain. Makanya dalam banyak hadis disampaikan Allah tidak melihat penampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena dulu warna kulit itu jadi penilaian. Kalau hitam itu identiknya dengan jelek, kalau putih identiknya baik. Black and white itu kira-kira Nelson Mandela menentang itu ya kan, bahwasanya semua orang tuh berhak sama. Dan akhirnya kita belajar yang putih belum tentu lebih baik daripada yang hitam belum tentu lebih baik daripada yang putih. Apa yang bedakan? Nih, mukhlisun. Kapankah orang itu dianggap atau bisa dianggap sebagai mukhlis? Nah, di sini dia bisa beda. Jazakumullah khairan ya Ustaz dia yang sudah resume kemarin ini karena perlu konsentrasi tinggi. Kalimat dia ada karena ada. Ini bisa jadi panah positif, bisa jadi panah negatif. Tergantung antum mau lihat dari sisi mana. Karena kita sejatinya memang semuanya ada maunya gitu. Kita semua ada maunya. Cuma akhirnya menjadi berbeda gitu. Dua jenis makhluk ini, dua jenis manusia ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin ini petunjuk bagi orang yang bertakwa ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ngapalah di awal-awal Al-Baqarah ini langsung tembak yang gaib gitu. Harusnya kan manusia ini mintanya tuh yang real gitu, konkret. Karena memang Allah speknya tuh ya. Kalimat iya itu kan harfun nida, panggilan. Itu kalau antum bilang iya, baru iya aja tuh orang udah noleh gitu. Siapa nih yang manggil? Ayyuha itu lafzul am. Bisa dipanggil siapa aja. Tapi begitu masuk alladzina amanu, udah langsung spesifik dia. Yang tidak beriman dia tidak dipanggil, yang tidak beriman dia tidak masuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kemarin levelnya udah saya bahas. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, Allah tidak panggil ya ayyuhal muslimun, Allah tidak panggil ya ayyuhal muttaqun, mukminun, tapi Allah langsung bilang hudan lil muttaqin. Dikit lagi mau naik sampai muhsinin. Nah, di hudan lil muttaqin yang Allah panggil kemarin itu langsung Allah bilang kalau kau levelnya adalah muttaqin, maka engkau tidak akan ragu dengan apa yang ada di dalam. Sekarang teman-teman, kenapa banyak orang sudah tahu Quran itu benar, Quran itu betul, Quran itu menjadi petunjuk? Kenapa tidak percaya? Karena belum sampai di level muttaqin. Kenapa dia masih ragu-ragu? Iya Ustaz ya, ternyata zakat tuh begitu rupanya. Ternyata sedekah tuh bikin tenang ya. Saya ngerasakan Ustaz. Hanya sampai euforia testimoni aja. Sama kayak tidak tidur habis subuh ini nih, Masya Allah nih. Cobalah lihat pagi-pagi gini. Apalah yang paling enak dikerjakan orang dan sebagian besar orang lakukan? Tidur habis subuh tuh. Ada yang tidak tidur habis subuh. Saya tidak tidur habis subuh karena dia tidak bangun subuhnya. Jadi ya bablas 6:30 gitu soalnya. Terus bilang kenapa Ustaz hidup saya belum berubah? Enaknya kan dipangkung palanya gitu. Dan sudah bangun pun antum duduk di sini nih dengarkan SMK tuh, apakah bisa bertahan? Belum tentu juga. Bisa saja badannya di sini, pikirannya pergi kemana-mana. Iblis mana mau? Maka saya bilang saya paksa diri saya untuk hadir dan ngisi SMK itu supaya otak saya tetap on pagi-pagi tuh, supaya bisa belajar, bisa nangkap materi. Apalagi habis selesai SMK langsung jadi resume. Kerja keras. Orang badannya di sini, pikiran bisa kemana-mana. Nah, abang kakak lihat ya, Allah kasih spek di awal itu hudan lil muttaqin. Berarti kalau misalnya ada orang ditawarkan zakat, langsung dia gaspol, siap saya ikut, saya join. Apa level orang ini? Sudah di level muttaqin. Masa iya sih? Nah,
Maka saya pernah bergurau sama kawan-kawan, saya bayar zakat tuh nggak pakai otak gitu. Orang protes, kamu nggak pakai otak Ustaz, pakai iman, pakai hati. Karena aqamus shalah wa atuz zakat. Habis yu'minuna bil ghaib, apa perintahnya di Al-Baqarah? Coba baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Selalu Allah sandingkan sholat dengan zakat, sholat dengan zakat, sholat dengan zakat. Siapakah hari ini yang memisahkan sholat dengan zakat? Pasti Yahudi wan Nasara atau pengikutnya, pengagumnya. Memang secara KTP dia tidak Yahudi wan Nasara, tapi secara pola pikir mindsetnya terpisah. Itulah yang disebut dengan sekulerisme. Jangan bawa-bawa bisnis dalam agama, jangan bawa-bawa agama dalam bisnis. Emang dalam Islam nih kencing ya diatur, betul nggak? Kencing ya diatur, mati diatur, sholat zakat, zakat sholat, sholat zakat, bersanding terus. Saya sampaikan ini dan besok katanya ada tamu yang mau datang kan, siap-siap peluru, kasih tahu sama beliau, siap-siap sabuk pengaman gitu. Saya tidak akan ngomong abu-abu. Saya tidak tahu siapa yang datang, pokoknya saya mau nyampaikan yang hak itu hak. Kalau dia mau dengar alhamdulillah, kalau tidak betah tinggal antar balik ke hotel. Sip? Oke? Siapa yang suruh misahkan sholat dengan zakat nih? Siapa yang nyuruh misahkan? Kenapa masjid kayak berdiri sendiri, Baitul Mal berdiri sendiri, Baitul Mal berdiri tambah lagi T belakangnya? T itu tewas, T tepar. Mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu saya didatangi seseorang yang katanya ahli dalam bidang ekonomi syariah, lalu dia mengatakan Baitul Mal Muni bagus katanya, tapi nanti berjalan waktu di upgrade jadi Baitul Mal Tamwil. Saya waktu itu diam dan memilih untuk berkompromistis, maksudnya diam-diam ya. Oh gitu ya Mas ya. Oh gitu ya. Oh iya. Oh gitu. Kalau ikutkan hati Melayu udah setempeleng muka itu. Karena memang waktu itu saya belum punya bukti gitu. Achievement pencapaian Baitul Mal itu masih 30 juta, 10 juta, 15 juta. Itu pun masih pakai sorban, fundraising, keliling-keliling majelis taklim. Ngajak orang join fakberas. Zakat belum berani ngumpulkan duit zakat karena saat itu infrastruktur SDM juga belum cukup. Ilmunya udah ada tapi belum berani karena takut nanti kita malah salah akad. Nah kita fokusnya terima kasih, infak dulu. Baik, 11 tahun. Jadi gerakan sadar zakat ini muncul setelah kurang lebih 11 tahun kita meriset. Ternyata yang salah itu bukan platform zakatnya, tapi cara mendistribusikan zakatnya. Kenapa dalam asnaf zakat itu ada amil? Makan gaji buta kah amil ini? Ternyata tidak. Kerjanya amil lebih berat daripada yang asnaf lain. Kalau asnaf lain itu kan dia sifatnya menadahkan tangan, menerima. Tapi amil di situ 1 di antara 8, dia yang harus bergerak dan bekerja keras. Ngapain? Survei, data, riset, kaji dampak, ya kan? Ngumpulkan, terus mengevaluasi, melihat, menilai, ini berhak tak terima, ini boleh tak terima. Bagaimana dampak zakat kepada si fulan ibu ini? Ada progres tak? Ada pertumbuhan tak di ibu ini? Kita lihat semuanya. Dan itu berbasis wilayah terdekat. Di manakah tempat mengumpulkan para mustahik ini? Di masjid. Itu kenapa masjid dengan Baitul Mal tak boleh pisah. Saat itu kita tak punya rumah, tak punya tempat garasi, itulah yang kita sulap jadi tempat zakat. Baitul Mal itu Ruslan, Kak Novi, itu orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Nerima dulu baru beraninya kita main di infak. Lah, yu'minuna bil ghaib, teman-teman semua. Ini yang membuat kita jadi akhirnya tulus. Yu'minuna bil ghaib membuat kita akhirnya hati-hati. Yu'minuna bil ghaib membuat kita akhirnya penuh dengan kewaspadaan. Betul amal soleh pasti diterima Allah, tapi kita juga jaga-jaga, berkualitaskah ibadahku ini? Sholat yang saya lakukan diterima enggak ya?
Apa yang sudah saya rintis nih mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ada rasa gitu. Nah ini yang mahal. Dan memang Allah sudah bilang, kalau kau sampai di level muttaqin, kau akan punya rasa itu. Muttaqin ini teman-teman levelnya level tinggi. Allah udah minta spek tinggi. Siapakah yang bisa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pakai wa. Beriman dulu sama yang gaib. Gaib nih tidak nampak. Maka wajar dong kalau Bilal bin Rabah ketika ditempa dengan batu yang besar dia bilang ahadun ahad, tidak bergoyang. Wajar dong Khalid bin Walid tetap serius berperang walaupun sudah bukan panglima. Aku perang, kata Khalid, bukan untuk Umar. Aku perang untuk Allah. Karena Allah melihatku. Tanpa lagi saya belum ceritakan kemarin. Tahu enggak kenapa Umar memecat Khalid? Umar memecat Khalid itu karena mendengar di sekeliling Madinah Al-Munawwarah saat itu orang-orang mengagung-agungkan Khalid. Agung pula. Gara-gara ada terang. Khalid bilang begini, orang-orang bilang begini tentang Khalid. Ini kalau Khalid yang memimpin perang pasti menang. Seolah-olah mendahului takdir Allah. Nah, Umar sebagai khalifah itu sayang sama Khalid, tidak pengen Khalid bergeser hatinya. Lalu dia bilang, ini bahaya nih untuk saudara aku nih. Khalid angle-nya adalah aku berperang untuk Allah, bukan untuk Umar. Sama-sama positif tidak energinya nih? Sama-sama. Ya kalau misalnya Khalid mau baper kan, dia akan bilang, ya mbok ya tabayun dulu lah Umar. Aku nih panglima perang dari zaman Rasulullah. Siapa sih yang bisa sakit hati kayak gini nih? Orang yang menganggap jabatan itu adalah segalanya. Maka tadi kita baca ayatnya. Wabashiris sabirin. Siapa as-sabirin itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilihat. Mukhlisun ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang bedakan kita apa nih? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bah ujiannya? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Antum 155 ini udah lewat belum? Kayaknya kalau tinggal di Munzalan atau bersaudara dengan orang-orang di sekitar Masjid Kapal Munzalan dan sekian entitas dakwahnya, rasa-rasanya tidak mungkin kelaparan. Jangankan saya gitu. Yang pasukan-pasukan yang kemarin safar-safar itu gimana? Berlimpah-limpah makanannya. Masa kita bilang tak dapat nikmat? Dikasih makan enggak, Wan? Dapat makan itu kemarin? Ada. Berarti ayat ini tidak kena dong. Sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, kekurangan harta dan jiwa. Banyak yang tak punya duit bisa balik kak. Ada pertolongan ini, pertolongan itu. Saya bilang saya tidak mau potong kepopong kita, biar kita berproses. Rasakan. Apa rasanya mau bawa anak, istri, bayi, tiket pesawat lagi naik, monitoring terus, naik, tegang. Telepon Mas Agung, tak tolong Mas Agung. Mas Agung yang pusing. Ada yang belum bayar, ya kan? Ada yang nunggu bulan depan Mas Agung ya. Wabashiris sabirin, ada berita bahagia untuk yang sabar. Siapa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa disebut kalimat alistirja? Ini dari kata-kata roja'ah. Alistirja itu adalah kalimat pengembalian. Lahir kita ke muka bumi tidak punya apapun. Balik kita ngadap Allah pun tidak bawa apapun. Itulah alistirja. Merasa memiliki itu yang buat kita sakit hati. Saya ulang ya. Merasa memiliki itu yang buat kita sakit hati. Saya ulang sekali lagi. Merasa memiliki. Jadi apa dong gunanya stiker innalillah itu ditempel di semua mobil itu? Apa dong gunanya itu innalillah ditempel? Tidak jadi slide ke bagi hati antum itu. Maka saya bilang dengar. Telinga, mata. Alistirja
Qalu, artinya orang-orang ini ramai mengucapkannya. Innalillah, kami semua milik Allah, nama besar milik Allah, centang biru punya Allah. Mungkin sekarang centang biru bisa dibeli 130.000 sebulan. Ambillah tuh centang biru tuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. SPA, semua punya Allah. Kalau orang punya prinsip innalillah, kira-kira mengeluarkan zakat mudah atau susah? Bagi dia ringan. Jadi memang Pak Dokter, pemahaman itu memang komprehensif dia. Tauhidnya beres, keyakinannya beres, turunannya tuh pasti mudah geser. Kenapa orang tuh sulit geser? Gak usah sakit hati juga. Jangan-jangan memang Allah gak mau duit dia itu diterima di zakat. Bisa jadi sumber duitnya haram. Akhirnya ketemu kesimpulan sederhana, nanti kita diskusi lebih detail. Orang gak bayar zakat itu cuma dua aja. Gak tahu, dengan Allah gak mau. Allah gak mau terima duit dia. Ngeri sekali yang kedua ini. Na'udzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini sudah lepas dari rasa memiliki. Orang ini sudah lepas dari rasa ingin punya eksistensi. Termasuk juga saya lihat beberapa kawan yang sudah mulai meninggalkan dunia maya. Maksudnya itu dia sudah tidak peduli lagi dengan sosmed. Bagi dia sosmed itu tidak terlalu penting, karena dia sudah tidak perlu membranding dirinya lagi, tidak perlu personal image, sudah tidak perlu. Dia bilang yang penting itu menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Saya berhenti sebentar merenungkan kata-katanya itu. Yang penting itu Ustaz itu jadi kaya, bukan terlihat kaya. Oke. Saya lihat sosmednya pura-pura. Isi sosmednya dengan kehidupan hari-harinya bertolak belakang. Sosmednya itu isinya main-main, gurau-gurau. Real life-nya, kalau ketemu face to face gitu, diskusinya itu diskusi akhirat gitu. Ini cuman Ustaz supaya saya bisa punya bekal mati. Ustaz ini ada uang saya, bisa nggak saya geser untuk ini? Apa kira-kira yang baik gitu? Bukan 25.000 sebulan, bukan 200 juta per minggu. Dan saya tahu dia lagi muji saya. Dititipkannya ke rekening ini, dititipkannya ke sini, dibelok-belokkan. Saya bilang orang ini ngajak aku main-main. Yang penting kan jadi kaya kata dia, bukan terlihat kaya. Kalau antum ketemu pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai sendal, tak ada tamu-tamu orang kaya, tak ada, culun sekali. Apakah itu salah? Tidak. Apakah berpenampilan bagus gini salah? Ya enggak juga. Ini pilihan kita gitu. Dia punya pilihan hidup begitu dan saya tidak salahkan. Tapi ketika ketemu tuh 3 jam, 4 jam kita diskusi, ya ngomongin tentang gimana Ustaz supaya perusahaan saya ini, karyawan-karyawan saya yang 900-an ini bisa diajak untuk dekat sama Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ngobrol serius, diskusi betul-betul gitu. Doakan Kiai semoga besok bisa saya praktekkan apa yang tadi malam kita omongkan. Ada niat untuk berubah. Nah, apa sih hadiah dari Allah? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dapat ampunan, dapat rahmat, dan dapat petunjuk. ARP, ampunan, rahmat, petunjuk. Jawab jujur sama kakak, ya kan? Apalah yang kita kejar sebenarnya? Paskas tuh single ke Pak Ustadz. Udah ada bini, anak 3, anak 2 dah. Cari yang masih kosong-kosong bang. Asal dengar kaya ya naik telinganya. Ya lah Ustaz, kita kan gak munafik, kita kan perlu duit juga nih. Jadi, ambil duit itu. ARP apa? Apa ARP? Ampunan, rahmat, dan petunjuk. Mikul beras tuh ngapa sih? Kan saya bilang kan, rasa sakit itu energi. Yang kedua adalah rasa sakit itu saya bilang kemarin energi. Habis itu masa lalu, dosa masa lalu juga energi. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu bersemangat memimpin dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan tuh Umar yang memprakarsainya. Dan Umar betul-betul pasang badan gitu.
Apakah dakwah ini benar ya Rasulullah di Baitul Arqam bukan? Benar. Apakah ini memberikan kemaslahatan? Iya. Apakah ini akan memberikan kebaikan, kemaslahatan yang lebih besar? Iya. Ya kalau gitu kenapa kita diam-diam? Biar aku yang pasang badan. Teriaklah dia di Mekah Al-Mukarramah. Ayuhan nas, wahai manusia. Laqad aslamtu, kata Umar. Aku udah masuk Islam ya. Siapa yang ganggu-ganggu Muhammad? Nah, hadapi aku dulu. Bukan keren ya? Apa yang dikejar Umar? Ampunan. Abu Sufyan itu kan termasuk, kalau dalam bahasa Inggris itu laggards namanya. Artinya orang yang joinnya itu di last minute. Dia tipe-tipe yang wait and see, bukan as-sabiqun al-awwalun kayak Abu Bakar. Abu Sufyan ini join terakhir. Tahu bagaimana kalau aku nonton film Umar itu, Abu Sufyan itu menghalangi Rasulullah sehingga matanya terkena panah. Waktu tercabut juga bola matanya. Kata Abu Sufyan bilang, kalau ini bisa nebus dosa masa lalu terhadap Rasulullah, aku ridho. Apa yang kulakukan tak seberapa dengan perlakuanku kepada Nabi Muhammad. Begitu dia masuk Islam, dia orang pertama yang pasang badan. Walaupun dia terakhir masuk Islam, join itu terakhir. Apa yang dikejar orang-orang tua kakak? Ampunan. Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu tiba? Bacalah doa ini wahai Aisyah, istri Rasul, anak Abu Bakar. Coba lihat, keturunan soleh, menikah dengan orang yang soleh juga. Sempurna tidak kira-kira sosok Aisyah ini? Lengkap. Muda, cerdas, berilmu, menikah dengan Nabi, ya kan? Anak dari orang baik. Cobalah tengok sosok Aisyah. Apa kata Rasulullah? Bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambah ada kalimat Allahumma innaka afuwun karim. Apa yang dikejar? Ampunan. Nabi Ibrahim, waladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumad din. Nabi Ibrahim itu doanya panjang gitu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Di surat berapa itu? Asy-Syu'ara kalau enggak salah. Idza maridtu fa huwa yashfin. Makanya nama Yashfin itu dikasih jadi nama Mustashfa di Gontor. Asy-Syu'ara 2680 bukan. Teman-teman, mudah-mudahan antum bisa paham ya materi saya ini ya. Dari ayat 78. Dari ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dari 78 dulu, 78. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia memberiku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kalau dia yang mematikanku, dia juga yang akan menghidupkanku kembali. Nah, lihat, walladzi atma'u. Apa kata-kata toma'a? Yang paham bahasa Arab apa? Toma' itu apa artinya? Di Indonesia diganti dengan kata-kata tamak. Tamak itu apa sih artinya? Tamak itu apa artinya? Rakus, amat sangat pengen. Jadi yang lain tuh begitu ngomongkan kalau aku sakit, ya biasa aja, tidak ada kata-kata atma'u. Teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mengomongkan tentang ampunan menyebutkan kata-kata tamak. Walladzi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin. Coba jujur, dosa kita dengan dosa Nabi Ibrahim banyak mana lah? Hah? Banyak dosa siapa kira-kira? Kalau mau jujur, kalah enggak amal soleh kita dengan amalnya Nabi Ibrahim? Terus Nabi Ibrahim semangat sekali minta ampun. Nah kita siapa? Tapi kan materi ini pengulangan. Materi ini kan araftu dzalik, aku udah tahu. Materi ini kan tak ada yang lain ke kontennya. Betul, arafta dzalik, kau udah tahu. Udah kau kerjakan belum? Allah kasih kita hidup pagi hari ini. Kemarin udah lewat.
Hah? Hah? Innalillahi. Hah? Sebelah rumah meninggal. Hah? Di bawah Mas Jati. Oh, tidak lama lagi kayaknya tuh Mas. Maksudnya tidak lama lagi dia dikuburkan maksudnya. Ini baru mau dimandikan. Oh, baru mau dimandikan. Nomor urut atau nomor cabut? Nomor cabut. Ngapa Nabi sekelas nih loh? Nggak tahu ya. Dulu nih saya bahas jadi materi saya nih. Panjang saya bahas, diskusi intensif sama orang-orang yang mau ya, tentu yang mau diajak diskusi gitu. Saya bilang lihatlah adabnya para nabi gitu. Sekelas Nabi Ibrahim yang dapat julukan bapaknya para nabi, anaknya nabi semua, julukannya Khalilullah, dapat dan minta dengan sangat kepada Allah ampunan. Kita siapa? Jelas-jelas kalimatnya. Atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan yang sangat kuinginkan, kata Nabi Ibrahim, agar engkau ampunkan. Nah, bisa request enggak kita meninggalnya hari Senin subuh gitu kayak tetangganya Mas Jati? Enggak bisa request. Senin subuh waktu terbaik, didoakan orang seluruh SMK. Kita doakan semoga, siapa namanya Mas? Mas Eko Arianto. Semoga Allah terima amal solehnya, ampunkan semua dosa-dosanya. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin Allahumma amin. Barulah berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Langsung ditegur Allah kan? Enggak boleh. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Betapa tawadhu dan rendah hatinya. Ini bukan eto-eto gitu loh, bukan tawaduan tuh bukan. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, minta didoakan supaya jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan. Gimana ceritanya? Ini yang kemarin kita bahas jadi materi kan, yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di sini di ayatnya. Apa sih modal utamanya? Sadar diri, sadar dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Saya bilang jamu, terus jadi qalbun salim, bisa ketemu sama Allah. Apa cita-cita kita? Nah, apa kita di dunia ini? Popularitas, ketenaran. Saya udah ketemu sama orang yang katanya paling tenar se-Asia. Begitu saya tanya, ngobrol sama dia, dia bilang 2 bulan saya mau mati Ustaz. Bergegar, ketemu sama orang, rumah ditungguin sama wartawan. Tiap hari mau di interview orang, diajak ngomong. Saya ketakutan mau ngomong apa. Hampir pengennya mati. Untung masih ada iman di hati, kata beliau bilang. Karena orang tua saya pesan, kalau kau mati bunuh diri, kau mati masuk neraka. Sudahlah saya di dunia tersiksa, kata dia. Masa di akhirat nanti tersiksa lagi? Akhirnya jadi bunuh diri Ustaz. Makanya sekarang jadi super introvert. Jadi produk, coba nanti ditelusuri, dicek. Pengaruh sosmed ini membuat orang kan banyak ngomong depan kamera. Hidupnya di dunia maya. Justru pada kehidupan nyata orang ini super introvert. Bukan lagi introvert, Pak. Super introvert. Circle-nya sangat terbatas. Efeknya adalah ketika ada penjilat-penjilat yang berhasil masuk ke tembok pergaulan dia, nah orang ini akhirnya mudah sekali diprovokasi, mudah sekali ditipu, mudah sekali oleh teman dekatnya sendiri. Itu yang terjadi di kota-kota besar. Coba Pak Dokter teliti itu. Dampak sosial media, ya kan, terhadap kepribadian seseorang yang menjadikan banyak manusia hari menjadi pribadi yang super introvert. Super introvert ini, teman-teman,
kan membuat dia tuh tertutup sekali kan, merasa cukup dengan sosmed saja enggak. Jadi kontak sosmednya banyak, kontak WhatsAppnya banyak, tapi tetangga ya tidak kenal. Dia bingung, kagok, salah tingkah ketika ketemu dengan orang banyak. Ya karena tidak seimbang antara dunia nyata dengan dunia maya. Nah, kan akhirnya teman-temannya jadi sedikit kan, 3 orang, 4 orang teman. Dan boleh-boleh saja sebenarnya dia memilih circle itu semakin kecil. Tapi dampak buruknya dia tidak kenal siapa-siapa. Itu yang membuat orang-orang hari ini ketika meninggal tidak ada yang nyolatkan jenazahnya. Tinggal di komplek elit, karangan bunganya panjang sampai luar. Tapi mati tak ada yang mau sholatkan. Dah? Clear ya? Nabi Ibrahim minta apa? Minta ampunan. Kita balik lagi ke ayat tadi. Satu, 5. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Sholawat di sini adalah dapat ampunan. Jadi kalau sholat tuh sebenarnya kita minta apa sih sama Allah? Kita minta ampun. Berharap Allah kasih ampunan untuk kita. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan minta apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta apa Nabi Yunus? Minta ampun. Nabi Adam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana minta apa? Aisyah tadi minta apa? Minta ampunan. Ketika ketika kita dapat Lailatul Qadar sekelas Aisyah aja sudah minta ampun, apa gitu cuma kita? Apa ancaman Rasulullah terhadap orang yang melewati Ramadan? Celakalah kata Rasulullah orang yang melewati bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Kok seurgent ini ampunan? Ampunan ini apa kakak? Penting dan lebih penting daripada apapun. Nah mudah-mudahan hati kita dikasih sama Allah, ya kan? Kemudahan untuk menyadari dosa-dosa itu. Jadi orang kadang-kadang suka tengil, songong, menyebalkan kelakuan itu karena dia tidak ingat dosa dia banyak. Saya karena malas bergurau, nembak langsung nanti takut itu balik ke saya bilangnya banyak pahala abangnya sih. Apa kerja abang dulu? Begini. Oh, banyaklah berarti pahala abang di masa lalu ya. Senyum dia. Tidak tahu aja tuh apa. Hari ini cengengesan orang tuh tidak bisa kita nilai. Ya kan? Ada yang ketawa-ketawa depan kita tapi justru malah nyusul kita. Ada yang bukunya kayak nyebongis betul ternyata dia yang jaga kita. Tak bisa ditebak. Jarak dekat secara fisik belum tentu jarak dekat secara hati. Wajah, kata-kata, tulisan, omongan betul-betul tak bisa ditebak. Unpredictable. Apa namanya? Fuka. Apa istilahnya? Ada di dunia ilmu manajemen tuh apa sih? Sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa ditebak. Ada uncertain apa gitu lupa saya. Pakai VUCA Fuka ya. Ya Pak Dokter ya. FUC V cabang kan. Nah ini dia. Volatility
uncertainty, complexity, and ambiguity. Fuka tuh kalau abang kakak hari Ahad mau beli lelong tuh ada di Fuka. Ya, nggak nyambung, lama memang loading itu. Ya, saya Fuka sama kamu itu. Sekali-kali lah SMK pakai bahasa Inggris ya, biar agak mahal dikit pak. Nah, nih. Apa artinya volatility? Kita ada di zaman yang begini. Cepat kagum, viral, hilang. Mana dulu Fajar? Fajar apa? Sad boy. Mana dia? Hilang. Mana yang katanya Fashion Week? Hilang. Apa namanya itu? Citayam Fashion Week. Mana hari ini? Apa gitu nanti ramai? Hilang. Cepat kagum. Uncertainty. Complicated. Tak sampai otak kita. Kawan semajelis taklim, berkawan A sama B. Ternyata B selingkuh sama bapaknya A. Hah? Cuman nih. Dulu udah disindir sama P. Ramlee. Kalau antum mau nonton film Keluarga 69. Cuman ini kata P. Ramlee. Ini anak aku, ini mama mertua aku, ini mama mertua. Complicated. Udah. Hari ini ada majikan yang dilahirkan oleh budaknya. Lama saya merenung, apa tuh? Oh rupanya ibu kandung berzina sama anak sendiri dan seterusnya. Sampai hamil kan? Mana yang begitu sulit lupakan Rayhan itu? Jadi akhirnya anak-anak muda mengejar terkenal dengan cara prestasi atau sensasi. Sensasi. Makan babi pakai bismillah. Supaya katanya naik engagementnya. Karena di otak dia kalau sudah jadi selebgram, sejak kapan selebgram itu jadi barometer kemuliaan? TikTokers, kemudian apa? YouTuber. Karena dia nengok di sosmed, terkenal bisa endorse. Sekali endorse, ambiguity. Produk terbaiknya dari ambigu ini adalah playing victim, content creator. Dia yang salah, dia yang marah. Coba ulang. Dia salah, dia yang marah. Hah? Kok gitu sih? Nah, gitu loh. Kita yang garuk-garuk kepala. Loh dia yang utang, dia lebih garang. Coba bilang. Betul nggak? Maka kita garuk-garuk kepala kan? Hah? Kok gitu sih? Gitu. Apa? Faktanya tuh A, B, C, D. Tapi bisa dia ngomong sama orang tuh E, F, G gitu. Terus disebarkan beritanya. Dialah korbannya. Padahal dia tuh belaunya gitu loh. Ini dia. Fakta atau mitos? Antum hari ini hidup di zaman ini. Apa gini akhir bulan? Hah? Panjang sampai tanggal 31. Fuka, VUCA. Makanya banyak ababil, ABG labil. JB harusnya janda bahagia, jadi janda bingung. Duda gatal, DG. Duda gatal. Tenang kakak-kakak yang janda, tidak usah tersinggung ya. Saya bahas juga duda gatal ya.
DG, duda gatal. Oh, suami halal gatal banyak juga. Generasi strawberry, cantik, menarik, glowing, filter semua isinya. Kemarin viral di Korea tuh di mana tuh? Anak motor, dia edit wajahnya seolah-olah perempuan. Begitu pas meet and greet ternyata itu laki-laki. Cari jatuh di itu. Jadi rambutnya panjang, pirang-pirang gitu, terus mukanya diedit pakai AI. Setiap postingannya tuh muka dia banyak follower. Ternyata itu adalah laki-laki. Pas ditanya, kenapa kau membohongi statusmu? Kata dia, karena tidak mungkin ada orang yang mau nge-like postingan saya kalau wajah saya wajah kayak gini, kata dia. Makanya kan dari mana turunnya cinta? Dari Instagram turun ke WA, dari Facebook turun ke WA, dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Kakak-kakak yang hari ditakdirkan Allah berpisah, ya. Tenang aja. Inilah zaman serba tak jelas. Orang akhirnya ikut arus. Oh, lagi ngetrend begini ikut, lagi ngetrend begini ikut, kayak ilalang gitu. Maka saya bilang, yuk, saya bikin namanya Paskas itu, pasukan amal soleh. Kalau niatnya bertobat perbaiki diri, insya Allah komitmen dan konsisten di situ. Tapi kalau niatnya cari panggung, ya kan? Kalau niatnya mau cari muka, cari nama, antum pasti tumbang. Gampang ngecek itu. Kok saya sih, insya Allah udah dapat polanya gitu ya. Gimana lah ngeceknya? Gampang sekali ya kakak. Cabut jabatan dari dia, goyang langsung. Kapal oleng. Dia komandan, sel komandan Paskas. Cabut komandannya, nggak usah jadi komandan lagi, langsung goyang tuh. Maka di zaman yang serba tak jelas begini ini apa kakak? Cari dan kejarlah yang jelas. Apa yang jelas? Ampunan. Yang menarik adalah, waktu saya tinggal 3 menit ya, yang menarik adalah selain ampunan, Allah tambah lagi dengan rahmat. Sudah dapat ampunan saja sebenarnya teman-teman, sudah dapat banyak, sudah dapat perlindungan, rezeki, itu kan dari ampunan semua tuh sumbernya. Tapi rahmat itu ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Tadi malam saya dengar cerita di Sulawesi, katanya ada sepasang suami istri yang dia testimoni dengan seorang ustaz, suami saya penghasilannya banyak banget. Saya terus terang iri ya, tapi ya saya tidak bisa maksa orang tuh. Yang ngomong qadarullah perempuan gitu istri. Ditanyalah sama ustaznya, berapa penghasilan suamimu? 500.000 sebulan ustaz. Hah? Tidak salah ke kata ustaznya? Tak bisa materi ini didengarkan di umum gitu. Misalnya potonglah materi ini. Oh itu sih ustaz tinggal di zaman batu begini. Mana ada, kita kan perlu makan ustaz, perlu cuci aja berapa, ini aja berapa. Nah kau betul. Perempuan ini yang salah nih. Yang 500.000 sebulan ini salah. Salah kan? Perempuan ini salah, kita tuh betul semua. Kita tuh yang nonton tuh betul semua kita. Betul. Perempuan ini salah. Ditanya sama ustaznya, kok bisa ngomong begitu? Dia bilang suami saya ini kerja ustaz, sambil juga mengembala kambing. Jadi penghasilan 500 ribu sebulan. Terus dia bilang nih, suaminya hafal 30 juz, istrinya juga 30 juz, anak-anaknya 30 juz dari 500 ribu itu. Oh saya bilang beda grade lah, aku juz 30 ya masih terbalik-balik. Dia ngangon kambing. Begitu ditemuin sama ustadz ini, di mulut kambingnya itu dikasih botongan botol minuman, air mineral, dipotong, disungkupkan di mulut itu. Begitu ditanya, kenapa kambing-kambing beberapa ekor ini sungkup mulutnya, kata dia. Saya baru beli, kata dia. Dan saya mau bawa ke tempat kandang saya. Terus kenapa digitukan? Dia bilang, saya tidak pengen kambing saya memakan rumput yang bukan haknya.
Nangis Ustaz tuh cerita. Beliau bilang, saya ceramah kemana-mana, kamu yang praktekkan, kata dia. Saya tidak pengen kambing saya makan yang bukan haknya. Kambingnya jadi gitu kan, yang pergi anak istri. Jauh kawan-kawan kita nih. Makanya cerita-cerita begini kan harus bikin kita jadi punya rasa malu kan. Minta surga, minta hidup lebih baik, kelakuan kita macam ahli neraka gitu. Saya sih tidak nakut-nakutkan antum gitu, enggak. Tapi yuk kita ngupgrade tuh, banyak loh orang-orang yang lebih soleh daripada kita tuh. Banyak loh orang-orang lebih taat, menjaga harta haram. Kita ini kurang syukur, bukan kurang banyak duit. Hidup kita habis untuk banding-bandingkan orang. Hidup kita habis untuk nilai kehidupan orang. Hidup kita habis gitu untuk ngelihat kehidupan orang. Maka ya, menghidupkan hati itu perlu waktu, maka menghidupkan hati itu perlu waktu. Bayangkan dia bisa hidup 500.000 sebulan. Mana orang yang dikasih nikmat berjuta-juta tapi tetap masih bilang kurang. Saya tadi malam langsung nengok ke diri saya sendiri. Tidak berharap, tidak berekspektasi dan istri aku begini. Malu saya, tahu diri kan. Ya wajar, Allah kasih kehidupan begini gitu. Karena aku pun masih begini. Gitulah kira-kira. Pantas begini karena aku masih begini. Coba bilang. Baik, karena tadi suaminya begitu. Sholat udah pasti di masjid, tahajud tidak pernah absen. Murojaah bejus-jus setiap hari, kerja ngangon kambing. Istrinya selesai, anaknya selesai. Saya nengok diri saya, ya Allah. Tapi kalau rumah tangga diisi dengan saling menyalahkan, tambah bagus lah rumah tangga. Nggak diapakan. Jadi akhirnya saya, ya pantas aku begini, kehidupanku begini karena aku masih begini. Dah. Mudah-mudahan Allah kasih kita ampunan dan rahmat apa kakak. Dapat kita yang namanya ampunan. Jadi judul hari ini, pantas kehidupanku begini karena aku masih begini. Pantas begini karena masih begini. Sedekah yang ngepas-ngepas, bangun yang kesiangan. Belum ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa balik ke Allah dengan bekal yang baik. Ada semangat hari Senin itu kita memperbaiki diri kita lagi. Dah, itu dulu apa kakak pagi hari ini. Saya belum sanggup melanjutkannya lagi. Saya ngerenung tadi malam tuh dengar materi itu dia banyak yang harus saya betulkan dalam diri saya. Pantas begini karena aku masih begini. Yaudah. Dari mana mulai itu? Kita mulai dengan diri kita sendiri. Bayangkan abang kakak, ada orang yang ditakdirkan Allah segitu lembut hatinya, sampai dia melihara kambing, dia bilang, aku tidak ingin kambingku memakan yang bukan haknya. Kambing digitukan, apalagi anak istri. Nangis Ustaz beliau dengar menceritakan itu, nangis. Dia bilang, saya yang ceramah kemana-mana, kamu yang praktekkan, kata beliau. Sama gak? Saya ini ceramah tiap hari, tapi yang praktekkan orang lain. Ya doakan saya bang kakak ya, semoga bisa juga memperbaiki diri saya, semoga bisa menjalankan apa yang saya sampaikan. Doakan istri saya juga, semoga Allah perbaiki, yang lindungi, yang menjaga keluarga saya, Kak Iya, Farah, Nafira, Fayat, Fati. Doakan sama kakak saya, doa dulu. Semoga Allah jadikan anak yang soleh, anak soleh, ya, anak yang taat, yang harus
mengerti Quran, yang paham Quran, mempraktikkan Quran. Dan semoga keluarga kami juga sekeluarga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Abang, kakak, semuanya juga dapat doa yang sama. Al-Fatihah. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqiminaz shalati wa dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wal walidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna muzallan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Mas, mobil. Siapkan mobil. Ajak jalan. Jadi pakai bebas 01. Teman-teman, saya izin langsung pamit ya, soalnya ada tamu. Jazakumullah khair. Mas Yudi dan kawan-kawan, kalau ada yang join silakan nanti di ini kan ya, sambung ya. Saya langsung pamit. Mas Yudi, Pak Yai Multimedia silakan lanjutkan ya.